Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain Abdillah Pratama dengan NIM 2205 11020 semester 2. Saya di sini akan mempresentasikan perancangan rangkaian logika kombinatorial dengan dosen pengampu yang saya hormati Bapak Agus Isa Martinus MT dengan mata kuliah Sistem Digital. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem digital. Sistem digital adalah sistem elektronika yang setiap rangkaian penyusunnya melakukan pengolahan sinyal diskrit. Setiap digital terdiri dari beberapa rangkaian digital atau logika, komponen elektronika, dan elemen gerbang logika untuk suatu tujuan pengalihan tenaga atau energi. Selain itu, sistem digital bisa diartikan sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengukur suatu nilai yang bersifat tetap atau tidak teratur dalam bentuk diskrit berupa digit-digit atau angka-angka, contohnya bilangan, integer, dan pecahan. Sistem bilangan biner. Bilangan biner adalah bilangan yang hanya punya basis 2 atau bilangan basis 2 yaitu 0 dan 1. Hampir semua sistem digital menggunakan sistem bilangan biner sebagai sistem bilangan dari operasinya. Meskipun sistem-sistem bilangan lain sering digunakan secara bersama-sama dengan biner, dengan menggunakan dua level yang ada pada sistem biner, maka sangatlah mudah untuk mendesain rangkaian-rangkaian elektronik yang akurat dibandingkan dengan menggunakan 10 level yang ada pada sistem desimal. Sistem biner hanya ada dua simbol atau digit, yaitu 0 dan 1, yang dikenal juga dengan sistem basis 2. Sistem biner ini dapat digunakan untuk menyatakan setiap kuantitas yang dapat dinyatakan dalam desimal atau sistem bilangan yang lainnya. Gerbang logika, rangkaian digital. Gerbang logika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan logic gates adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input masukan menjadi sebuah sinyal output keluaran logis. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang memiliki dua kode simbol yakni 0 dan 1 dengan menggunakan teori aljabar boolean. Jenis-jenis gerbang logika. A. Gerbang N. Gerbang N adalah jika input 2 atau lebih bernilai 1, maka output atau keluarannya bernilai 1. Selain itu bernilai 0. Simbol yang digunakan untuk gerbang N adalah titik atau tidak memakai tanda sama sekali. Yang kedua ada gerbang OR. Gerbang OR adalah jika salah satu input masukan bernilai 1, maka output keluarnya bernilai 1. Selain itu bernilai 0. Atau jika outputnya bernilai 0, maka semua inputnya bernilai 0. Simbol yang digunakan untuk gerbang OR adalah plus. Gerbang NOT. Gerbang NOT adalah sebuah masukan atau input untuk menghasilkannya satu keluaran. Gerbang NOT juga disebut dengan inverter karena menghasilkan keluaran yang berlawanan dengan masukan atau inputnya. Berarti jika kita ingin mendapatkan keluaran dengan nilai logika 0, maka input atau masukannya harus bernilai 1. Gerbang NOT biasanya dilambangkan dengan simbol minus di atas variabel inputnya. Selanjutnya adalah gerbang NAND. Arti dari NAND sendiri adalah not, N atau bukan N. Merupakan kombinasi dari not atau N menjadi satu. Penjelasan mudahnya jika semua input masukan sama bernilai 1, maka output keluaran bernilai 0. Dan selain itu output keluaran logika bernilai 1. Selanjutnya ada gerbang NOR. Arti dari NOR sendiri adalah not OR atau bukan OR. Merupakan kombinasi antara OR dan NOT menjadi satu. Gerbang NOR akan menghasilkan keluaran logika bernilai 1 jika semua input masukan logika bernilai 0. Selain itu, output keluaran bernilai 0. Selanjutnya ada F, gerbang XOR. Gerbang XOR adalah singkatan dari exclusive OR.
yang terdiri dari 2 atau lebih masukan berarti jika input masukan logika berjumlah gasal, maka outputnya bernilai 1 dan selain itu bernilai 0. Oke, yang terakhir ada gerbang XNOR. XNOR adalah singkatan dari Exclusive NOR dan merupakan kombinasi dari NOT dan OR dijadikan satu. Gerbang XNOR menghasilkan keluaran 1 jika inputnya bernilai sama antara 1 dan 0. Dan jika keluaran bernilai 0, maka masukan bernilai berbeda. Gerbang logika. Logisim. Logisim adalah singkatan dari Logic Simulator, yaitu sebuah tool untuk mendesain dan membuat simulasi rangkaian digital. Dengan tampilan yang sederhana, penggunaan software ini cukup dimudahkan dan salah satu software open source yang bisa kita download dan dapat digunakan secara gratis. Spesifikasi yang pertama yaitu karakter yang ditampilkan 12 karakter sampai 15 yang akan membentuk sebuah karakter. Ada 5 input atau saklar yang terdiri dari A, B, C, D, dan E. Yang ketiga on sama dengan 1, off sama dengan 0. Jika A 1 maka display blank membentuk karakter atau decoder output yaitu ada 16 segmen. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang perancangan yaitu tabel I/O. Nah, di sini kan ada input dan outputnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang outputnya saja. Nah, di sini kenapa nilai satunya itu ngacak ya guys. Sebenarnya di output ini saya untuk membentuk suatu karakter dari tabel yang kecil ini nih, yang di bawah ini. Nah, untuk contohnya saya membuat nama sendiri yaitu Zain strip Abdillah 20. Kita contohin aja. Saya membuat Z kecil dengan huruf ini, itu SC, SD, dan juga S5. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perancangan boolean. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa boolean adalah sebuah pengelompokan. Nah, jadi saya di sini menggunakan SOP 1. Nih, SOP 1 tuh yang ini nih. Nah, jadi kalau outputnya 1 di inputnya, pokoknya yang inputnya kalau misalkan bernilai 0 itu negasi. Ya sebagai contoh nih ya, kita ambil satu yang S0 ini, A-nya negasi, B negasi, C enggak negasi, D enggak negasi, dan juga E negasi. Intinya mah yang bernilai 0 yang berbeda dengan SOP itu negasi. Mungkin itu saja sih yang bisa saya jelaskan di boolean ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perancangan keymap. Keymap adalah suatu teknik penyederhanaan fungsi logika dengan cara pemetaan. Keymap terdiri dari kotak-kotak yang jumlahnya terdiri dari jumlah variabel dan fungsi logika atau inputan dari rangkaian logika yang sedang kita hitung. Ini contoh keymap saya yang sudah saya sederhanakan seperti ini. Oke, lanjut untuk analis. Untuk membuat sebuah rangkaian display 16 segmen yang sesuai dengan karakter yang kita inginkan tanpa adanya kesalahan, tentunya sangat dibutuhkannya ketelitian dan ketepatan. Terlepas dari keduanya, yaitu kita membutuhkan simulator untuk membuat rangkaian logika yang sesuai dengan yang kita harapkan. Selain itu, kita harus membuat rancangan tentang karakter apa dan bagaimana yang kita inginkan terlebih dahulu. Setelah itu, kita buat tabel I/O dengan 5 variabel yaitu A, B, C, dan E, A, B, C, D, dan E, yang dijadikan saklar untuk menyalakan LED 16 segmen yang kita rancang dengan memperhatikan gerbang logikanya. Lalu kita bisa membuat perancangannya di aplikasi Logisim. Namun tentunya kita bisa membuat keymap terlebih dahulu dan bisa menyederhanakan
menggunakannya ekspresi boolean. Kesimpulan, sistem digital merupakan sistem elektronika yang mempelajari dasar-dasar rangkaian digital, seperti merancang display 16 segmen yang menampilkan karakter sesuai dengan yang kita inginkan, yang prosesnya memerlukan implementasi gerbang-gerbang logika dasar, perancangan karakter yang kita inginkan, membuat tabel input atau output dari rancangan karakter yang telah kita buat. Setelah itu, kita bisa membuat rangkaian, namun bisa pula dengan menyederhanakan ekspresi atau fungsi boolean menggunakan keymap terlebih dahulu. Dan barulah kita membentuk rangkaian logika sehingga terbentuk display 16 segmen yang menampilkan karakter yang kita inginkan dengan bantuan simulator logisi. Untuk saran, demikian presentasi yang telah saya buat, semoga dapat bermanfaat bagi penonton. Saya berharap bagi penonton dapat memahami mengenai sistem digital perancangan display 16 segmen yang ada di dalam video ini. Dan saya ingin sarankan dalam membuat rancangan display 16 segmen ini untuk tetap meningkatkan ketelitian, ketepatan, dan kesabaran agar display yang kita buat tidak ada kesalahan ataupun yang lain yang menyebabkan ketidakberhasilan. Setelah ini saya akan menampilkan rancangan 16 segmen saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, mungkin cukup sekian presentasi dari saya tentang perancangan rangkaian display 16 segmen. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.